Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Meiza Ayu dari kelas 1A Prodi Kebidanan dengan NIM 2515401040. Membahas tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari beragam organ penting, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, sampai ke anus. Semua organ ini akan bekerja sama dengan baik untuk mengelola dan menyerap nutrisi dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Sistem pencernaan manusia adalah sistem di mana makanan dan minuman diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Nantinya, nutrisi dan energi ini akan digunakan untuk memproses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta menunjang aktivitas sehari-hari seperti bernafas, bekerja, belajar. Selain itu, nutrisi dan energi, sistem pencernaan manusia pun akan menghasilkan limbah yang akan dikeluarkan melalui anus berupa tinja atau feses. Lalu organ pencernaan. Sistem pencernaan manusia mengolah makanan dan minuman menjadi energi dan berbagai nutrisi seperti asam amino, glukosa, dan asam lemak. Proses ini dimulai dari mulut, tempat makanan digigit, dikunyah, dihaluskan, dan dicampur dengan air liur. Gigi memecah makanan menjadi potongan kecil, sementara lidah mencampur makanan mengarahkannya agar tergigit merata. Lalu mendorong ke kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran sepanjang sekitar 25 cm yang menyalurkan makanan ke lambung, dilengkapi otot cincin atau lower esophageal sphincter yang mencegah makanan kembali naik. Di lambung, makanan dan minuman diolah dengan asam lambung dan enzim sehingga menjadi pasta pekat atau kimus, sekaligus membunuh mikroorganisme sebelum didorong menuju usus halus. Usus halus, kimus, dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati. Organ seperti hati, kantung empedu, dan pankreas memang tidak terlibat langsung, tetapi sangat penting dalam proses pencernaan. Usus halus terdiri dari 3 bagian: duodenum yang melanjutkan pemecahan makanan, jejunum, dan ileum yang menyerap nutrisi ke dalam aliran darah. Setelah itu, sisa makanan masuk ke usus, tempat limbah diproses menjadi tinja, didorong menuju rektum serta membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Rektum berfungsi menerima tinja dari usus besar dan akan menimbulkan rasa mulas ketika penuh. Akhirnya, tinja dikeluarkan melalui anus, bagian terakhir saluran pencernaan yang tersusun atas otot dasar panggul dan 2 sigmoid anal yang mengatur dan menahan keluarnya feses pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada enzim amilase. Berfungsi memecah amilum atau glikogen menjadi gula sederhana. Enzim ini bersifat netral dan berperan dalam penginderaan rasa di mulut. Amilase bekerja sebagai air liur, gigi, dan gerakan peristatik awal. Selain diproduksi di mulut, amilase juga dihasilkan pankreas dan dilepas ke usus halus untuk membantu mencerna karbohidrat. Yang kedua, lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Diproduksi pankreas dan bekerja di usus halus bersama empedu. Kekurangan lipase dapat menyebabkan feses minyak dan gangguan penyerapan vitamin larut lemak. Dan yang ketiga, tripisin atau kimosin. Tripisin dan kimosin diproduksi pankreas dan bekerja di usus halus untuk memecah protein menjadi asam amino. Tripisin membantu mengaktifkan enzim protase lainnya. Kimosin memecah protein susu atau kasein lebih aktif pada bayi dan berkurang perannya pada orang dewasa. Dan yang keempat ada disaccharидase. Disaccharidase atau sekelompok enzim di usus halus yang berfungsi memecah karbohidrat tingkat akhir. Maltase yaitu mengurangi maltosa menjadi glukosa. Sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase memecah
laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan 5 yang terakhir, peptidase. Di usus halus mengurangi peptida menjadi asam amino agar protein terserap sempurna. Pada proses pencernaan secara mekanik adalah proses pengolahan makanan secara fisik tanpa mengubah struktur kimianya. Tujuannya untuk memperkecil ukuran makanan agar lebih mudah diproses oleh enzim pada tahap kimiawi. Ciri-cirinya yaitu tidak melibatkan enzim, hanya mengubah bentuk makanan yang contohnya dilakukan oleh gigi maupun otot. Prosesnya terjadi mulai dari mulut, di mana gigi mengunyah makanan dan lidah membantu mencampur makanan dengan air liur. Lalu, pada proses kimiawi, pemecahan makanan menggunakan enzim asam dan cairan pencernaan yang mengubah molekul kompleks menjadi zat gizi sederhana seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Ciri-cirinya melibatkan enzim mengubah struktur kimia makanan dan menghasilkan zat gizi sederhana, dan terjadi mulai dari mulut hingga usus halus. Di mulut, pencernaan kimiawi mulai oleh enzim amilase dalam air liur yang memecah pati menjadi maltosa. Di lambung, HCl mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, sementara pepsin dan lipase lambung memecah protein serta sebagian lemak. Jadi kesimpulannya, sistem pencernaan manusia bekerja melalui proses kimia dan mekanik saling melengkapi untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Keseluruhan proses ini memastikan tubuh memperoleh energi, vitamin, mineral, serta mempertahankan keseimbangan metabolisme untuk mendukung fungsi tubuh secara optimal. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.